Kalau berkarir yang serius ya, kalau nggak seriusnya sih mungkin sebelum-sebelumnya juga udah ada, tapi nggak terlalu serius lah. Udah pernah apa namanya, yang serius kan di Garuda Food sama terakhir terus kemudian ke Enesis. Artinya yang ngabisin waktunya panjang banget. Tapi sebelum-sebelumnya sih ada banyak. S1 lulus masuk dulu ke HP ya, Hewlett Packard ya waktu itu masih di BRK Hardaya Perkasa itu untuk kalau kata orang kuno orang zaman dulu itu apa membayar katanya kalau kuliah di kampus negeri itu dibiayai negara sebagian ya. Jadi kalau tidak menjalankan misinya jurusan ini terus kemudian nggak diteruskan pengabdiannya gitu kan kayaknya kok salah gitu. Jadi waktu itu karena lulusan sekolah IT atau informatika yang masih kerjanya di Hewlett Packard itu jadi apa namanya software engineer lah di Unix. Sebenarnya banyak orang yang nggak tahu urusan itu karena habis itu kan lompat ke Garuda Food yang fully FMCG, start from scratch. Waktu itu juga masih sangat ya belum besar, kecil sekali kalau boleh dibilang tanggal 96 97 gitu ya. Sampai 20-an tahun saya di sana. Dan untuk memenuhi hasrat yang lain karena kalau di Garuda Food itu kan lebih ke food and beverages ya. Saya nyoba agak menyimpang sedikit dari food and beverages itu ya ke dunia yang ada fitofarmaka lah ya, jamu-jamuan, terus kemudian apa namanya yang sedikit berbau kosmetik-kosmetikan dan seterusnya, sehingga untuk ngelengkapin aja kuadran dari fast moving consumer goods yang katanya luar biasa besar itu kan kira-kira di apa ya pasalnya kan F&B, kemudian ya kosmetik, kemudian functional seperti itu ya, farmasi, jamu-jamuan. Oke, jadi itu ngelengkapin lah totalnya gitu. Tapi in the meantime sebenarnya ya sepanjang berkarir di korporasi-korporasi seperti itu, saya sebenarnya juga udah berkenalan dengan dunia startup. Jadi mungkin sekitar 14 tahun yang lalu ya, 14 tahun, 15 tahun yang lalu, belum banyak giant-giant seperti sekarang Gojek apa itu belum ada. Itu sudah. Jadi pertama dengan teman-teman dari yang Agate, yang games gitu, itu mulai. Terus habis itu bergulir dengan begitu banyak apa namanya startup lain sampai ke ya mungkin di kantor Aruna ini juga termasuk salah satu diantaranya. Jadi sebenarnya dunia startup itu dijalaninya barengan dengan dunia korporasi lah gitu ya kira-kira gitu ya. Dan dua-duanya menyenangkan meskipun tentu apa namanya mindsetnya berbeda total gitu. Kira-kira gitu Mas. Sebenarnya jadi akhirnya dunia digital atau IT itu jadi kayak hobi aja. Jadi kalau dulu kerja apa namanya ngurusin apa bisnis korporasi itu kan ya marketing, sales segala macam gitu ya. Mungkin ya dengan Mas Iwo ya ngulik-nguliknya ya strategi pemasaran, bukunya ya tebel-tebel ya, bacaannya juga kurang lebih sama, kenal Mas Iwo juga kan di dunia yang sama seperti itu. Tapi di balik itu ya hobinya tetap ngulik dunia komputer digital dan sebagainya ya, masih tetap basicnya karena dari situ sih ya. Jadi rasa exciting kalau bisa install server Linux dan sebagainya itu masih ada, walaupun waktu itu buat orang ngapain sih, nggak ada kerjaan banget gitu ya. Dan barangkali juga satu kantor juga nggak ada yang tahu kalau saya ini hobinya justru itu gitu. Karena ya balik lagi nggak pernah juga jadi CTO atau apa sih headnya IT di satu perusahaan kan nggak pernah gitu ya. Tapi hobi aja sih untuk ngelihat apa namanya ya, kalau saya sama Mas Yo saya bilang kalau kita orang-orang yang dari backgroundnya teknik justru malah senengnya ngulik-ngulik marketing ya. Kebalikannya dengan orang-orang yang udah backgroundnya sosial malah belum tentu nguliknya seedan orang-orang yang berada di dunia teknik sih sebenarnya gitu. Mungkin apa ya, itu karir terakhir saya di Garuda Food memang di global market, di ekspansi internasional kan, sebelum kemudian saya pindah. Jadi saya pernah ngobrol sama teman ketika diskusi soal apa proteksi lah kan, waktu itu proteksi gula, industri gula dalam negeri kayak gimana terhadap gula rafinasi dan sebagainya. Waktu itu kan ngobrolnya ke sana gitu ya, seru-seruan aja ngobrolnya, cuma saya bilang
diundang oleh kementerian atau apa gitu untuk membahas kira-kira ini dalam rangka menuju ASEAN Open itu ya, MEA itu kan, masyarakat ekonomi ASEAN itu kita harus melindungi industri-industri kita yang belum bisa bersaing segala macam. Saya waktu itu bilang negara sebesar kita kalau cuman ASEAN itu harusnya kita itu yang justru malah lebih agresif gitu ya, menjadi panglimanya di ASEAN harusnya gitu toh. Jadi bukannya malah takut nanti ada produk-produk dari negara tetangga atau apa yang masuk ke Indonesia, malah harusnya kita yang lebih agresif. Bukan hanya ASEAN sebenarnya, harusnya seluruh dunia, karena kita ini penduduknya 270 lebih ya sekarang ini ya, kalau waktu itu 250 gitu. Saya bilang harusnya ya dengan kemampuan orang-orang Indonesia, dengan kemampuan sumber daya kita segala macam itu kita harusnya jadi juaranya lah. Paling tidak kalau kita belum bisa jadi juara dunia, regional itu harusnya juara lah gitu ya. Makanya waktu itu menentukan harusnya produk-produk kita ini bisa masuk ke semua lini. Jadi nah persoalannya kan selama ini semua orang melihat pasar internasional itu dalam dua kacamata ya. Saya ngelihatnya satu, negara ya ini yang terakhir Pak Jokowi menurut saya sangat-sangat serius ya. Kita senengnya itu ekspor barang mentah. Itu kan komoditi gitu ya. Apapun itu, dari mulai hasil tambang, perkebunan dan sebagainya itu komoditi. Yang kedua, yang value added, yang sudah ada nilai tambahnya, udah ada merek segala macam pun, dijualnya itu lebih banyak modelnya ya ekspor sebagaimana yang kita ketahui sebagai departemen ekspor. Jadi ikut pameran, cari customer dan sebagainya. Nah waktu itu saya bilang kalau benar-benar punya kemauan atau inisiatif untuk masuk menguasai market di luar, ya harus serius, seserius kita membangun market di dalam negeri ini. Artinya nggak bisa cuma sekedar siapa nih yang mau beli, tak kirimin barang 1 kontainer, 2 kontainer, tutup mata selesai gitu ya. Nggak tahu barangnya di sana itu betul terjual atau tidak, segala macam gitu, kualitasnya masuk atau tidak. Itu menurut saya sih banci gitu loh, mau ekspor tapi hanya ya icip-icip tok gitu. Kalau betul-betul mau melakukan ekspor yang benar, saya bilang itu harus masuk ke negara tersebut. Nah itu akhirnya yang kita rintis supaya ada country operation-nya. Jadi bahkan to certain extent gitu ya, sampai punya pabrik di negara itu kan gitu toh. Saking seriusnya kan harus begitu. Tapi paling tidak harus dimulai negara-negara yang potensial itu harus dimulai dengan kita berani beroperasi dulu di situ. Ya, sampai kita yakin menguasai marketnya ya bahkan kita kalau perlu punya kantor, punya pabrik dan seterusnya. Itu baru kita betul-betul bicara soal keseriusan ekspor. Nah, hal-hal kayak gitu itu menurut saya di Indonesia itu nggak semua perusahaan mau melakukan itu. Tapi beberapa yang saya cukup acungin jempol, beberapa perusahaan FMCG yang saya nggak sebut namanya tapi Anda barangkali juga tahu lah ya. Itu saya acungin jempol karena mereka betul-betul ya itu tadi country operation, berani bikin pabrik, kantor di sana, bahkan ya iklan mereka itu berani-berani juga menggunakan beriklan di negara-negara tersebut. Dan menurut saya itulah seharusnya yang kita harus lakukan. Jadi nggak bisa tuh cuman sekedar ngomong saya mau ekspor Indonesia harus bisa ini dan itu, tapi komposisi antara yang value added dengan bahan mentahnya itu 99 banding 1% itu kan nggak ada artinya ya. Harus betul-betul yang value added. Dan sekarang kan kenapa dipaksa supaya kobalt, nikel dan sebagainya di Indonesia itu nggak bisa lagi hanya raw material tapi udah harus yang sudah diproses di sini. Menurut saya itu langkah yang sudah lebih maju. Apalagi kalau betul-betul kayak yang diresmikan Pak Jokowi dengan Hyundai itu bikin pabrik baterainya dan seterusnya. Harusnya memang seperti itu dari dulu, tapi nggak tahu kenapa dari dulu kita nggak punya keberanian dan kemauan untuk melakukan itu gitu ya. Dan saya juga berharap bahwa kalau ke depan orang-orang udah mulai mikirin ya perusahaan-perusahaan Indonesia lah yang korporasi-korporasi lah. Kalau betul-betul mau ekspansi internasional, mau jadi juara dunia gitu ya. Mulai dari regional dulu juga oke sih. Tapi dengan inisiatif yang benar, harus betul-betul
berjibaku di negara yang mau kita tuju, bukan dari sini niup ruit lah ke sana. Karena nggak mudah sama sekali. Beberapa kali saya coba orang dari Indonesia saya kirim ke India kemana gitu ya. Akhirnya kembali nggak kuat dengan budayanya, dengan bahasanya, dengan apa namanya makanannya dan sebagainya. Orang Indonesia itu mungkin sorry to say guyonan ya. Umroh aja mesti bawa apa namanya rice cooker gitu ya. Aku ya bingung gitu. Sebab di sana nggak ada nasi gitu, makanya kebab nggak bisa gitu. Hampir sama dengan itu. Kita mau ekspor tapi maunya tetap di sini tapi mau ekspor gitu, nggak mau masuk ke sana. Nah, gimana kita bisa menaklukkan pasar di negara tersebut kalau kitanya sendiri nggak mau masuk ke pasar sana dan betul-betul memahami negara tersebut dan fight di negara tersebut gitu loh. Jadi harus mulai menganulir mangan orang mangan ngumpul itu loh. Jadi budaya itu guyup itu bagus kalau pas lagi di sini. Tapi untuk perang itu ya harus survival mood dong. Itu kan. Saya sampai ngelatih anak-anak MT saya pertama kali sampai saya bilang ini kalau kamu nanti apa namanya lulus saya bekalin kamu sleeping bag. Jadi kalau kamu kekurangan duit kamu bisa tidur di masjid, di gereja, di mana, di taman aja harus bisa gitu kan. Survival mode. Balik lagi itu harus ke sana sih. Kalau mau menang itu ya harus betul, makanya kita punya pasukan yang namanya Kopassus dan sebagainya itu kan karena kalau mau menang itu ya harus pasukannya khusus. Kalau yang dikirim itu yang ordinary people gitu ya, orang-orang yang wis nyaman di sini terus dikirim ke sana, ya mental lah pasti. Jadi harus yang memang extraordinary baru bisa menghasilkan sesuatu sih. Ya, mungkin digitalisasi sama pandemi dua hal yang berbeda lah ya. Kalau saya nggak tahu ya, saya sorry kalau salah gitu ya, tapi saya melihat kita bicara soal digitalisasi dulu lah. Banyak juga yang tertatih-tatih untuk menghadapi gelombang digitalisasi ini. Tapi saya bersyukur juga kemarin sempat jadi juri dari satu majalah. Saya ngelihat bahwa korporasi-korporasi ini mulai sekarang itu shifting towards digitalization-nya mulai lebih berani dan lebih advance. Dibandingkan pertama kali waktu digitalisasi datang itu banyak mencibir, ada yang cuman sekedar apa latah gitu ya, ikut-ikutan punya website, ikut-ikutan punya apa namanya sosial media dan seterusnya. Padahal digitalisasi itu binatang yang totally berbeda dengan yang dimaksud seperti itu gitu ya. Nah, di tengah-tengah itu lahirlah banyak perusahaan-perusahaan digital startup dan seterusnya yang muncul tiap tahun yang merubah apa peta persaingan di dunia gitu ya, termasuk di Indonesia gitu. Nah, kalau dilihat sampai sekarang, ini kita belum bicara soal apa namanya yang kemarin kita bahas di Smart FM dengan Mas Iwo itu soal tsunami atau pacekliknya startup ya. Nggak usah dilihat itunya lah ya. Tapi anyhow, saya ngelihat banyak gelagapannya korporasi juga menghadapi tumbuhnya startup-startup seperti ini. Karena kok seakan-akan gitu ya, ya ada yang setengah mencibir bahwa itu mah bisnis model apa, rugi mah diterusin kayak gitu-gitu, ada yang mencibir itu. Tapi saya juga bilang bahwa suka tidak suka di mereka itu juga sudah menikmati semua hasil disruptif dari disrupsi dari startup itu kan. Paling enggak mereka itu di HP-nya itu banyaklah WhatsApp, banyaklah juga apa namanya wallet segala macam itu kan ya memang part of the game gitu yang startup bawa. Nah, kenapa saya agak bicarakan ini lebih jauh karena buat saya itu adalah begini. Akhirnya korporasi itu tadinya bertandingnya antar korporasi, perusahaan bertanding antar perusahaan. Misalnya perusahaan kacang ya bertanding dengan perusahaan kacang, perusahaan biskuit tandingnya perusahaan biskuit, saling melirik, saling ngelihat di pasar, saling keker, saling perang, saling cubit-cubitan juga di modern market. Kalau direbut raknya itu dari dulu saya alamin udah berpuluh-puluh tahun ya kayak begitu gitu ya. Tiba-tiba di tengah-tengah itu datang yang pemain-pemain aneh-aneh yang baru-baru ini ya, dan gelagapan juga karena apa yang tidak bisa dilakukan oleh korporasi atau perusahaan-perusahaan karena mungkin apa sih gitu ya terlalu remeh-temeh atau terlalu customize atau terlalu cepat atau terlalu apa akhirnya perusahaan-perusahaan itu masih mengikuti
apa ya 10-20 tahun yang lalu the way how they do business itu masih diterusin aja, cuman supaya nggak kelihatan kayak kuno itu punya website, punya sosial media dan sebagainya. Wow, kita udah punya monitoring dan sebagainya, tapi mampu nggak sih perusahaan-perusahaan ini kemudian menghadapi lahirnya yang baru-baru ini gitu ya? Mungkin to certain extent belum masuk ke industrinya, tapi saya bilang bahwa one day akan masuk ke sana juga. Misal kalau kita ngomong di industri kopi aja lah ya, kita dulunya itu ya pertandingannya kan sudah jelas lah, si kopi A lawan kopi B lawan kopi C, semuanya dalam kemasan yang sama ya. Tiba-tiba lahirlah sebuah kopi kenangan, janji jiwa dan sebagainya. Tiba-tiba totally disrupt the coffee industry ya. Dan ini jadi menarik gitu, karena setelah itu banyak di copy paste kemana-mana. Walaupun tentu tidak mengganggu industri kopi yang selama ini sudah menggunakan kemasan, tapi kenapa kok nggak itu yang dilakukan juga oleh industri yang gede ini kan? Padahal mereka kan pasti punya kemampuan untuk itu. Itu sorry untuk ngambil contoh saja industri kopi. Bukan berarti cuma kopi yang begitu. Hampir boleh bilang banyak industri yang juga begitu gitu ya. Kalau ini bukan buat mengatakan bahwa industri kopi yang ada itu nggak mampu ngikutin perkembangan zaman seperti kopi. Enggak itu. Cuman ini analogi untuk membandingkan bahwa sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan atau korporasi itu yang punya segalanya, SDA punya, sumber daya SDM-nya ada, capitalnya ada, semua ada. Tapi kok kayaknya mandek di inovasi sehingga orang lain malah lebih banyak dikerjakan oleh anak-anak yang startup tadi itu, yang mungkin out of nowhere, ngerti banget industri kopi juga enggak gitu ya, tiba-tiba bisa keluar dari zona tadi itu. Nah, saya ngelihat akan semakin banyak yang seperti itu di perusahaan-perusahaan yang korporasi gitu ya. Nah, mereka sudah pasti beberapa perusahaan korporasi memiliki venture capital juga untuk mulai ngelihat, masang radar untuk ngeliatin mana perusahaan-perusahaan anak-anak muda yang disebut startup itu yang mesti di approach, kalau bisa mereka ikut memiliki, invest dan sebagainya sih. Udah ada yang sampai ke arah sana dan itu menurut saya cukup bagus. Tapi balik lagi, bagaimana nih mengubah inovasi di dalam perusahaannya itu sendiri gitu ya. Untunglah ada orang-orang kayak Mas Iwo yang tiap-tiap bikin 10 inilah pandemik apalah, nanti millennial change lah. Paling enggak ada yang mulai, oh iya kayak gini ternyata ya oke lah, masih ada yang kayak gitu-gitunya. Tapi it doesn't change the DNA yang bahwa dari awal saya bilang 10-20 tahun yang lalu seperti itu, sampai hari ini pun masih seperti itu gitu ya. Saya percaya mobil Jepang itu kalau nggak karena digodain sama Tesla, mereka nggak akan cepet-cepet juga bikin EV kok. Begitu digodain seperti itu bikin gitu ya. Saya bersyukur bahwa korporasi-korporasi ini sudah mulai digodain sama anak-anak muda yang bikin startup itu. Dan saya berharap sih one day semua korporasi-korporasi itu melek dan berpikir, oh iya ada something wrong nih kalau saya nggak mulai bangkit lebih cepat dan bisa mulai mengadaptasi perubahan zaman yang sangat cepat ini gitu loh.